أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puja-puji serta syukur kita terlebih dahulu sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama ada nikmat iman, Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan ketiga nikmat yang utama itu kita bisa hadir di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud
ketakwaan, dan sebagai sarana taqarrub ataupun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan untuk habibana wa nabiyyana sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan kita termasuk yang ada di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, dan Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala meriwayatkan sebuah hadis yang diterima dari sahabat Abdurrahman bin Sahr, atau yang terkenal dengan namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, atau diminta oleh salah seorang tabi'in untuk menyampaikan pesan yang pernah didengar oleh beliau dari Rasulullah SAW. Maka Abu Hurairah menyampaikanlah sesuai dengan apa yang diminta oleh seorang tabi'in tersebut. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi thalathah. Kata Abu Hurairah menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwalan nasi, ada sesungguhnya manusia yang paling pertama yuqda alaihi yaumal qiyamah, dia akan diputuskan terkait dengan urusan dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat, salasatun, ada 3 golongan. Maka kata Rasulullah SAW, yang pertama beliau mengatakan adalah rajulun ustushhidah. Yang pertama adalah seorang laki-laki yang mati syahid, yang kemudian dihadapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqutiya bihi fa'arrafaha ni'amahu fa'arafaha. Maka kata Rasulullah, orang ini dihadapkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, lalu Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan ataupun mengingatkan terkait dengan kenikmatan yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan ketika dia hidup di dunia. Fa'arafaha, maka ingatlah si laki-laki ini terkait dengan kenikmatan yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan ketika di dunia ini. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya terkait dengan kenikmatan yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan tadi itu. Fama amilta fiha, apa yang engkau telah perbuat atau apa yang engkau gunakan terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut. Maka si laki-laki ini menjawab, qataltu fika hatta ustushhid, aku berperang di jalan hatta ustushhid, sampai aku pun dianggap mati syahid. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala jawab, qala bal kadzabta, tidak, justru ada engkau telah berdusta terhadap apa yang telah engkau lakukan. Bahwasanya engkau berperang qatalta laisa, bahwasanya engkau berperang itu bukanlah dikarenakan aku, tetapi liyuqala innahu rajulun jari,
bahwasanya engkau ingin mendapatkan gelar sebagai seorang pemberani, ataupun ada engkau ingin mendapatkan gelar sebagai seorang pahlawan. Dan itu telah engkau dapatkan, dan engkau itu telah mendapatkan sebagaimana yang engkau inginkan. Itu disebut sebagai seorang pemberani, ataupun mendapat gelar sebagai seorang pahlawan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat fasuhiba alaihi fi wajhi, yang kemudian diseretlah orang tadi itu, faqulqiya finnari, yang lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang ini akhirnya ada dilemparkan finnari, ke dalam neraka. Itu yang pertama kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua, ada seorang laki-laki yang dia itu belajar ilmu, wa 'allamahu, kemudian dia pun ada mengajarkan ilmu yang pernah dia pelajari, wa qara'al Qur'an, dan dia pun telah menjadi membaca, menghafal, ataupun dalam istilah orang ada menjadi seorang hafiz, orang yang hafal Quran 30 juz. Yang kemudian sama orang ini pun dihadapkanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun memperlihatkan berbagai macam kenikmatan terhadap orang tadi. Yaitu fa'arrafahu ni'amahu fa'arafah. Orang ini diperlihatkanlah berbagai macam kenikmatan yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ketika di dunia, dan dia pun ingat apa kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini pun ditanya, fama amilta fiha, maka apa yang kau telah terbuat terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut? Maka orang ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tul Qur'an wa aqra'uhu. Kemudian aku telah belajar ilmu, dan aku pun telah mengajarkan ilmu tadi. Aku telah membaca Quran, menghafal Quran, dan membacakannya, dan mengajarkan kepada orang lain. Yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang tadi itu, kadzabta, engkau pun telah berdusta. Bahwasanya ketika engkau itu sudah mengajarkan ilmu, menjadi orang alim dan mengajarkan, kemudian menjadi seorang hafidz Quran, itu bukanlah karena aku, tetapi liyuqala innahu alim wa bahwasanya engkau ingin disebut sebagai orang alim, sebagai orang yang berilmu, kemudian ingin disebut seorang hafidz, orang yang hafal Al-Quran secara sempurna. Maka orang ini pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilemparkan ke dalam neraka, diseret kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, diseret kemudian dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin rahimahumullah, yang ketiganya kata Rasulullah SAW adalah rajulun wassa'a alaihi min asnafil mali. Ada seorang laki-laki yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kelapangan dengan berbagai macam aneka ragam harta. Yang kemudian orang ini pun sama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diingatkan terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia. Dia pun ada mengingat terhadap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan terhadap kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang telah engkau gunakan atau perlakukan terhadap kenikmatan berupa harta yang telah aku berikan kepadamu? Maka orang ini menjawab, ma taraktu min sabilin tuhibbu, tidak ada satu jalan pun yang engkau sukai kecuali aku akan menginfakkan harta di jalan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini dikatakan kadzabta, engkau adalah seorang pendusta. Tetapi ketika engkau ada mengeluarkan harta tadi, menginfakkan, mensedekahkan ataupun menyumbangkan, bukan karena Allah, tetapi liyuqala innahu jawad, dia ingin disebut sebagai orang dermawan. Maka orang ini pun ada seperti halnya yang kedua, yang pertama dan yang kedua, fasuhiba ala wajhihi hatta
hatta ulqiya finnar, yang kemudian orang ini pun diseret mukanya, dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita terkait dengan 3 kelompok orang yang pada zahirnya mereka telah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang pertama ada al-ghazi fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah itu adalah merupakan sebuah amalan mulia. Orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, orang yang hafal Quran itu adalah sebuah kemuliaan. Begitu pula ada orang yang menginfakkan hartanya, itu ada merupakan sebuah kemuliaan. Tetapi ketika amalan-amalan tadi tidak didasarkan melaksanakannya karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingin mendapatkan perkara-perkara yang sifatnya dunia, popularitas ataupun keterkenalan dengan berbagai macam istilah yang akan dia dapatkan, maka yang akan didapatkan itu bukanlah mendapatkan pahala, bukanlah mendapatkan keberkahan ataupun mendapatkan rahmat yang bisa mengantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru yang dia dapatkan adalah kerugian, yaitu masuk ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kesimpulan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan min taglizi riya'in, adalah sangat keras terkait dengan haramnya seseorang melakukan perbuatan riya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau amalan soleh yang secara zahirnya amalan soleh itu tetapi tidak dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kerugian. Bagaimana kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terkategori sebagai ketaatan kepada Allah, yang tidak terkategori sebagai amalan soleh, yang kemudian dia ada capek dan lelah, adalah bisa jadi dia ada mengorbankan nyawa, mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, tetapi la yubna ala syariatin, tidak dibangun berdasarkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibangun di atas syariat Allah, sudah dipastikan amalan tadi pun ada tidak dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan amalan tadi pasti akan merugikan bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, bagi orang-orang yang beriman, bagi kita orang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, amat sangat penting memperhatikan terhadap seluruh amalan yang kita lakukan. Yang pertama ada sudah dipastikan kita memperhatikan amalan tadi sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Ketika itu ada sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, kita pun ada senantiasa menjaga, memelihara ketika menjalankan syariat tersebut adalah dilaksanakan betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kita akan mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, untuk memperkuat
perhatian kita terhadap seluruh amal yang dilakukan oleh kita. Alangkah baiknya kita pun adalah merenungkan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan tersebut kepada Rasulullah yang secara langsung ada kepada kita. Ketika Allah mengatakan, maukah engkau tunjukkan siapakah manusia yang paling rugi? Bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bahwasanya ada manusia yang paling merugi ketika dia beramal, yang kemudian alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang kemudian amal perbuatan yang ketika di dunianya ada menjadi sia-sia. Tetapi amat sangat disayangkan ketika kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka meyakini, berprasangka bahwasanya perbuatan yang telah dilakukannya itu ada merupakan sebuah kebaikan. Yang kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, orang ini sebenarnya alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya itu adalah amilu a'malan batilatan ala ghairi syari'atin masyru'atin mardiyah. Yaitu adalah orang yang dia itu melakukan perbuatan-perbuatan a'malan batilatan, perbuatan-perbuatan batil yang sudah dipastikan ada ghairi syari'atin masyru'atin mardiyah, yang tidak dibangun di atas syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting hadirin rahimakumullah, kita beramal bukan karena ada prasangka, berdasarkan prasangka kita, tetapi harus betul-betul ada syariatin masyru'ah, dibangun di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah dipastikan amalan kita adalah amalan yang baik, amalan yang tidak akan pernah merugi di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita ada termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan bimbingan agar senantiasa hidup kita berada di jalur yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat fa ya qadhil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawwa tajidu sawu sufufakum fa inna taswatas sufuf intawam salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Tahiyat. Salam. Salam. Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Terima kasih.